Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa pecinta al-iman dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Iqadhul Himmah Littiba'i Nabiyil Ummah, yang kita persingkat terjemahannya yaitu urgensi mengikuti sunnah Nabi. Setelah kita tuntaskan pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, pembahasan hadis-hadis Rasulullah SAW yang ada dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, maka kita lanjutkan pada pembahasan kitab Iqadhul Himmah, membangkitkan semangat littiba Nabil Ummah, untuk mengikuti nabinya umat, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami ulangi, ada banyak alasan pemilihan kitab ini untuk dibahas, yaitu tujuannya adalah agar kita benar-benar mengagungkan setiap sunnah Rasulullah SAW, atau mengagungkan setiap hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kedudukan beliau Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai seorang rasul. Maka kita sebagai umatnya, mau tidak mau, ketika bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, adalah benar-benar menempatkan persaksian ini pada kedudukan yang sebenarnya. Banyak kaum muslimin mengaku sebagai umatnya Rasul dan mengaku cinta Rasul, serta mereka menunjukkan penampilannya sebagai umatnya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi dalam sikap keseharian, dalam sikap beragama, beribadah, beriman kepada Allah, jauh dari apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga boleh dikatakan dari pengakuan ternyata hampa pembuktian. Mengaku itu mudah, tapi membuktikan itu susah. Maka harapannya melalui kajian kitab ini ada semacam keinginan besar, sebuah motivasi besar untuk benar-benar mengagungkan setiap hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menempatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam jiwa kita sebagai seorang rasul yang sebenarnya, bukan sekedar pengakuan, tapi pengakuan yang diikuti dengan pembuktian. Dan kita telah membahas kitab ini beberapa kali, artinya sudah sampai bab yang kesekian, dan pembahasan kita masih dalam seputar pembahasan tentang ayat-ayat yang menerangkan kepada kita kewajiban mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita akan masuk pada poin, yaitu ayat-ayat yang menerangkan balasan dari Allah, yaitu balasan kebaikan yang Allah berikan kepada orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi. Artinya bahwa perbuatan mengikuti sunnah Nabi itu mulia dan memberkahi, walaupun mungkin banyak masyarakat yang menyelisihi
karena mereka tidak paham, karena mereka awam. Tetapi kita yang paham bagaimana seharusnya bersikap dan menjadi seorang muslim sejati, yaitu sikap tatkala mendapatkan hadis Nabi, maka tatkala kita ikuti hadis itu, maka disitulah pahala itu besar, melimpah. Keberkahan itu ada. Keberkahan itu nyata. Bahkan keberkahan itu tidak hanya pada sisi materi, tetapi dari sisi batiniyah, dari sisi jiwa, dari sisi iman kita, dari sisi keadaan kehidupan kita. Ya, yang tidak bisa diukur keberkahan itu, dan mungkin masih banyak keberkahan-keberkahan yang lainnya yang belum banyak bisa dikuak, terungkap oleh berbagai macam pembahasan-pembahasan. Kita lihat bagaimana ayat-ayat yang menerangkan balasan bagi orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi. Ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 112. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, falahu ajruhu 'inda rabbih, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Kata Allah, maka demikianlah tentunya siapa yang aslama wajhahu lillah, menyerahkan wajahnya semata-mata karena Allah, artinya kepada Allah, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik, falahu ajruhu, maka bagi dia ada pahalanya, inda rabbih, di sisi Allah, wala khaufun alaihim, dan orang seperti ini tidak akan mendapatkan ketakutan, wala hum yahzanun, bahkan mereka tidak akan ditimpa kekhawatiran. Lihat bagaimana ayat ini menerangkan keistimewaan yang merupakan balasan besar dari Allah berupa kebaikan bagi orang-orang yang benar-benar menundukkan diri mereka kepada perintah Allah dan Rasul-Nya. Allah mengatakan, dan tentunya bagi siapa saja yang menyerahkan wajahnya, menundukkan wajahnya, artinya menundukkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsinun, dan dia berbuat baik, artinya ketundukan itu terbentuk dalam bentuk perbuatan amal saleh, maka orang tersebut mendapatkan pahalanya di sisi Allah, dan orang seperti itu tidak akan ditimpa ketakutan serta tidak ditimpa oleh kekhawatiran. Qala Syekhul Islam rahimahullah, seorang ulama bernama Al-Imam Ahmad bin Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, wa hadhanil wasfani, inilah dia dua sifat, wahuma islamul wajhi lillah, yaitu menyerahkan wajah ini semata-mata karena Allah, wal ihsan, dan kemudian berbuat baik, humal aslanil mutaqaddimani, adalah dua perkara pokok yang telah dijelaskan sebelumnya. Wahuma, yaitu kaunul amali khalisan lillah, adanya amalan yang ditegakkan semata-mata karena Allah sebagai bentuk menyerahkan wajah ini kepada Allah. Artinya keikhlasan. Orang yang dia benar-benar ikhlas di dalam berislamnya, di dalam imannya, di dalam ibadahnya, di dalam ketakwaannya semata-mata karena Allah. Kemudian sawaban, dan dia menerapkan itu semuanya dengan tepat. Artinya muwafiqan lis-sunnati wa syari'ati. Dia menerapkannya tepat sesuai dengan tuntunan syariat, sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika anna al-Islam
Islamul wajhillah wa mutadammun lil qasdi wan niyyati lillah. Yang demikian itu karena sungguhnya yang namanya menyerahkan wajah karena Allah adalah mengandung makna maksud dari ibadah orang tersebut, maksud dari ketakwaan orang tersebut, dan niatnya yang tujuannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Imannya terbentuk karena Allah, ketakwaannya terbentuk karena Allah, ibadahnya terbentuk karena Allah, puasanya terbentuk karena Allah, salatnya terbentuk karena Allah. Semua proses dia beragama terbentuk karena Allah Subhanahu wa taala dan hanya mengharapkan ridhonya Allah. Ya. Fa idza kana al-'abdu qasduhu wa muraduhu wa tawajjuhu ila Allah fa hadha salahu iradatihi wa qasdihi. Maka bila seorang hamba maksud dari apa yang dilakukannya dalam ibadahnya, ya, dalam dia menunjukkan ibadahnya, ketakwaannya, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah bentuk kebagusan niatnya dan maksud dia berislamnya. Fa idza kana ma'a dzalika muhsinan, dan bila dia ketika seperti itu benar-benar menunjukkan amal baiknya yang itu mencocoki tuntunan, faqad ijtama an yakuna amaluhu salihan la yusyriku bi ibadati rabbih ahada. Maka itu berarti amalannya termasuk amalan soleh dan tidak tergolong amalan yang berbentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana penjelasan para ulama ini sangat mulia. Orang yang di dalam beragama dia karena Allah, semua diniatkannya karena Allah, tidak ada karena yang lainnya, tidak ada riya di dalamnya, tidak ada sum'ah di dalamnya, tidak ada kepentingan duniawi di dalamnya, tidak ada penghambaan kepada selain Allah, apapun itu bentuknya. Dia hanya betul-betul mencari ridha Allah, dia ikhlaskan semuanya karena Allah, hanya Allah yang dicarinya. Dan dia berbuat seperti itu dengan mewujudkan amalannya mencocoki apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka orang ini mendapatkan jaminan keamanan dari Allah. Tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran yang menimpa orang-orang seperti itu. Masya Allah. Bukankah ini kemuliaan? Bukankah ini keselamatan? Dan ini bukti dari ayat yang menyatakan orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia mengiringi niatnya semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia selamat. Ya. Maka dia selamat. Sehingga ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah disebutkan pula wal amalu salih wal ihsan. Amal saleh itu adalah ihsan. Wa huwa fi'lul hasanat. Dan dia bentuknya adalah melakukan kebajikan-kebajikan. Wa huwa ma amara Allahu bihi, dan itu adalah perkara yang diperintahkan oleh Allah. Walladzi amara Allahu bihi walladzi syara'ahu Allah, dan apa yang diperintahkan oleh Allah adalah syariat Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah syariatkan. Wa huwal muwafiqu li sunnatillahi wa sunnati rasulih, dan amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan syariatnya itu adalah perkara yang mencocoki aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan telah dituntunkan pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqad akhbarallahu ta'ala, dan sungguh Allah telah mengabarkan annahu man akhlasa qasdahu lillah, bahwasanya orang yang mengikhlaskan niatnya karena Allah, wa kana muhsinan, dan dia berbuat baik fi amalihi, dalam perbuatannya, yaitu mencocoki tuntunan, fa innahu mustahiqun lithawabi, maka orang seperti ini berhak untuk mendapatkan pahala, salimun minal iqabi, selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jelas bagaimana keberkahan yang didapatkan oleh orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lihat lagi penjelasan selanjutnya. Wa qala Syekh Abdul Latif rahimahullah ta'ala, berkata
Syekh Abdul Latif rahimahullah ta'ala, seorang ulama dari kalangan ulama Islam. Beliau mengatakan fa islamul wajhi lillah. Maka ayat yang menyatakan bala man aslama wajhahu lillah. Tentunya orang-orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah. Maksudnya ayat ini adalah orang-orang yang beribadah kepadanya. Islamul wajhi, menyerahkan wajahnya kepada Allah, artinya orang itu beribadah kepada Allah. Selain itu juga wal kufru bi ibadati ma siwahu. Orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, selain maknanya orang itu beribadah kepada Allah, orang ini mengingkari berbagai macam bentuk ibadah kepada selain Allah. Wa hadza makna syahadati alla ilaha illallah. Dan inilah makna dari kalimat syahadat wa asyhadu alla ilaha illallah. Maka orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata, maka praktiknya adalah dia harus menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah. Itu artinya beribadah hanya kepada Allah dan mengingkari peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhil kalimatu tatadammanu al-ilma wal amala ma'al qawli fala yaktafi bi ba'di dhalika bal labudda min al-ilmi wal amali wa syahadah. Dan kalimat seperti ini, ungkapan seperti ini tidak bisa lepas dari tuntutan adanya ilmu yang harus dimiliki, dari adanya amalan yang harus diungkapkan, serta ucapan yang harus diungkapkan. Ya, maka fala yaktafi ba'di dzalika. Perkara ini tidak bisa hanya ilmu saja, hanya amal saja, atau hanya ucapan saja, tidak. Tetapi buddha minal ilmi wal amali was syahadah. Ungkapan ini harus muncul secara bersamaan. Harus muncul adanya ilmu yang dimiliki oleh orang yang bersaksi. Harus muncul adanya amalan dari orang yang bersaksi. Dan betul-betul persaksian itu tegak diucapkan oleh dia. Maka ketika itu mengatakan bala man aslama wajhahu lillah, tentu bagi orang-orang yang menyerahkan wajahnya kepada Allah, artinya dia menyerahkan wajahnya kepada Allah, dia beribadah hanya kepada Allah, mengingkari ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dia topang itu semuanya dengan ilmu. Dia topang semuanya itu dengan mempraktekkan, melaksanakan apa yang menjadi tuntunannya, dan dia persaksikan di depan halayak. Orang seperti inilah orang-orang yang benar-benar mengungkapkan dirinya aslama wajhahu lillah, menyerahkan dirinya hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketulusannya nampak, keikhlasannya nampak, keridhaan Allah yang diambilnya adalah nampak. Terbukti tidak hanya pada persaksiannya, tapi tidak hanya pada ungkapan persaksiannya, tetapi juga ditopang oleh ilmu dan amal yang diungkapkannya. Kemudian kata beliau lagi, Syekh Abdul Latif, wa ammal ihsanu, adapun perkara ihsan yang Allah katakan wa huwa muhsin pada ayat tersebut, dan dia adalah orang yang berbuat baik, fa huwa an ta'budallaha bima syara'a, yaitu orang itu beribadah kepada Allah dengan syariat yang Allah tentukan, bukan syariat orang lain. La bil hawa, bukan dengan hawa nafsu, wal bid'ah, bukan dengan bid'ah. Ya, wa hadha huwa haqiqatu syahadati anna Muhammad Rasulullah. Dan ini adalah hakikat dari ungkapan persaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Fa innaha taqtadi wa tatadammanu wujuba mutaba'atihi. Karena syahadat ini mengambil sebuah konsekuensi adanya kewajiban untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tahrima ma'siyatihi, dan mengandung konsekuensi adanya pengharaman terhadap perbuatan menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa anna sayra ila Allah, dan bahwasanya perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala min tariqihi wa mahajjatihi, hanya ada melalui jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya ada pada mengikuti manhaj tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha huwa haqiqatu ittiba'i rasul, dan inilah dia hakikat mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasyahadah lahu birrisalah, dan ini adalah bukti persaksian bahwasanya Rasulullah adalah penyampai risalah, wa dinu kullu yadkhul fi hadhil jumlah syarifah, dan semua agama ini, yaitu artinya syariat Islam ini tidak bisa lepas dari ungkapan yang mulia seperti ini. Lihat, berarti tidak ada keleluasaan bagi seseorang untuk membuat aturan baru keluar dari tuntunan Rasulullah SAW di dalam beribadah kepada Allah walaupun ikhlas. Karena untuk mendapatkan pahala, untuk selamat dari azab, orang tersebut harus ikhlas karena Allah, yang keikhlasannya itu ditopang dengan ilmu, dibuktikan dalam perbuatannya, dan perbuatan yang dilakukannya pun harus mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu termasuk bagian dari ilmu yang tidak bisa dilupakan oleh setiap orang muslim. Ini ayat pertama. Maka untuk melaksanakan ayat ini, saya ingin melaksanakan ayat ini, berarti ada konsekuensi yang harus dilakukan. Ikhlas, bertauhid kepada Allah, dan kemudian mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak akan mungkin bisa muncul dengan sendirinya, melainkan seorang muslim harus belajar tentang agamanya. Belajar untuk memiliki ilmu bagaimana menjadi sosok muslim yang betul-betul bertauhid, tidak masuk dalam perbuatan syirik, dan berilmu atau belajar bagaimana menjalankan syarat ini mencocoki tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah dengan ilmu belajar. Kita masuk pada ayat kedua. Ayat yang kedua adalah ayat yang tertuang di dalam surat Al-Imran ayat 31. Ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah Muhammad kepada mereka. Ini Allah menyuruh Rasulullah untuk berkata kepada umatnya. In kuntum tuhibbun Allah. Bila kalian cinta kepada Allah. Fattabi'uni, maka ikuti aku. Yaitu ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah. Yang dengan itu Allah akan menjawab cinta kalian dengan Allah mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dhunubakum. Dan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian, dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Sangat jelas bagi kita. Seorang dalam ayat ini katakan yang mengaku cinta kepada Allah, maka pembuktian cinta kepada Allah itu hanya ada melalui satu jalan. Apa itu? Ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cinta kepada Allah menurut selera kita atau mengikuti fulan, tetapi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat ayat ini. Qul, katakanlah Muhammad kepada mereka. In kuntum tuhibbun Allah. Bila kalian mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku, yaitu ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, yang dengan itu Allah akan jawab cinta kalian dengan Allah mencintai kalian. Ya. Bahkan wa yaghfir lakum dhunubakum, Allah pun akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dzalikum ya wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lihat, Masya Allah. Cinta seorang hamba kepada Allah yang disambut oleh Allah dengan cintanya kepada mereka. Bahkan disambut oleh Allah dengan Allah memberikan ampunan kepada mereka. Syaratnya cuma satu.
ikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ikut sekte tertentu, bukan thariqat tertentu, bukan. Ikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Inilah yang harus menjadi pelajaran buat kita. Kaum muslimin ini sangat aneh. Allah yang disembahnya satu, artinya Tuhannya cuma satu, nabinya cuma satu, tetapi gambaran beragamanya, gambaran berislamnya bermacam-macam. Kenapa? Jawabannya cuma satu. Ini, ayat ini tidak dipraktekkan. Banyak orang mengaku cinta kepada Allah, ternyata dalam praktiknya tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan banyak pula yang mengaku cinta kepada Rasulullah tetapi tidak mengikuti caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mewujudkan cinta kepadanya? Ya bagaimana akan mendapatkan cintanya Allah dan ampunannya? Tidak akan mungkin. Tidak ada gayung bersambut. Tidak ada gayung bersambut. Tidak ada suatu jawaban. Seperti bertepuk sebelah tangan. Seperti bertepuk sebelah tangan. Tidak bisa. Tidak ada yang dihasilkan. Ya. Hanya pengakuan sepihak. Tetapi tidak ada jawaban dari pengakuan tersebut. Jelas ayat ini. Qul, katakanlah Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Bila kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ikuti Rasulullah. Bagaimana Rasulullah SAW menuntunkan? Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan bentuk cinta kepada Allah itu? Ikuti. Yang mana tatkala seorang itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan selain tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang dia akan dapatkan adalah cintanya Allah kepadanya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Dua keuntungannya. Dijawab cinta oleh Allah dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Ini karunia yang besar. Dan ingat, wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Artinya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah anehnya orang yang mengaku cinta tapi jauh dari apa yang dituntunkan oleh cinta. Ya, cinta palsu. Maka dari kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, suatu ungkapan yang sangat mulia yang kita perlu renungkan ucapan tersebut dalam kehidupan kita, dalam kita beribadah kepada Allah, dalam kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kita berislam. Dalam kita berislam. Lihat kalimat yang diungkapkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir ini, seorang ahli tafsir. Beliau mengatakan tentang ayat ini. Silakan ditengok dalam tafsirnya. Ya, surah Al-Imran ayat 31. Al-ayatul karimatu. Ayat yang mulia ini hakimatun. Merupakan sebuah ayat yang berperan sebagai sang hakim. Sang penentu. Hakim itu di dalam pengadilan, ya, dia ketika melihat permasalahan yang diperselisihkan, maka penyelesaian masalah yang diperselisihkan itu dalam sidang tergantung keputusan hakim. Ya. Yang salah, yang benar. Itu hakim. Nah, ayat itu berfungsi seperti itu. Al-ayatul karimatu, ayat yang mulia ini hakimatun. Merupakan sebuah hakim penentu. Ala kulli man idda'a mahabbatallahi azza wa jalla. Terhadap orang-orang yang mengaku dia cinta kepada Allah azza wa jalla. Walam yattabi' Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Namun dalam cintanya tidak mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi syar'ihi, dalam syariatnya, wa tariqihi, dalam jalan yang digariskannya, wa sunnati, dalam sunnah-sunnahnya, maka fa innahu kadzibun fi da'wahu. Orang seperti ini, menurut ayat ini, ya, ayat ini memutuskan bahwasanya orang yang mengaku seperti itu adalah pendusta. Dia mengaku cinta kepada Allah, tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ibadahnya tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam imannya tidak mengikuti iman yang digariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang seperti ini adalah
kadzibun fi dakwahu, pendusta dalam pengakuannya. Wah, tuh luar biasa kalimat ini. Ya, maka orang-orang yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, hati-hati. Kita yang terjerumus dalam perbuatan bid'ah, hati-hati dalam masalah ini. Ya, kita yang cuma pengaku-pengaku, hati-hati. Hati-hati. Ya, orang mengaku itu banyak, tetapi yang palsu itu banyak, yang asli sedikit. Ya. Sehingga apa kata beliau? Walitakuna da'wahu sahihatan yajibu alaihi ittiba'ur rasul, ittiba'u syar'il Muhammadi wa sunnatin nabawiyyah fi jami' aqwalihi wa af'alihi. Dan hendaknya apabila dia ingin pengakuannya tersebut, klaimnya tersebut menjadi benar atau dibenarkan atau diakui, yajibu alaihi, wajib bagi dia ittiba'u syar'il Muhammadi, untuk mengikuti syariatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sunnati nabawiyyah, dan mengikuti sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi jami'i aqwalihi wa af'alihi, dalam seluruh ucapannya, dalam seluruh perbuatannya. Coba bayangkan, kalau kita ingin cinta kita itu diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, maka omongan kita, perbuatan kita tidak boleh lepas dari tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pengakuan cinta kepada Allah yang ternyata dalam prakteknya ucapan kita menyelisih tuntunan Rasulullah, perbuatan kita menyelisih tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu sama dengan kita bohong. Ya. Dengan kita bohong. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Apakah terjadi di kalangan kaum muslimin? Banyak. Ya. Banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Pengakuan cinta kepada Allah, ternyata prakteknya dari sisi ucapan dan perbuatan mereka tidak mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam masalah beriman, tidak mengikuti tuntunan Rasulullah. Di dalam masalah ibadah, tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalkan salat tarawih ini. Ya. Salat wajib tumakninah, tapi berapa banyak kaum muslimin yang salatnya seperti orang yang main balapan. Ya. Kayak mau apa namanya? Ya, istilahnya gaspol, ya. Lihat, mana tumakninahnya? Padahal Rasulullah menyuruhkan tumakninah. Orang yang sholatnya nggak tumakninah, batal sholatnya. Lihat, banyak. Dan banyak kaum muslim terjerumus dalam masalah ini. Ucapannya, perbuatannya tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Belum lagi masalah-masalah muamalah dan yang lainnya. Ya, akhlaknya dan semacamnya. Segala apapun pengakuan dan klaim cinta kepada Allah tanpa mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, ya, maka itu sama dengan sebuah kepalsuan. Dan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Hadis ini muttafaqun alaih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada pada amalan tersebut perintah kami, tuntunan kami, maka amalan itu tertolak. Amalan itu tertolak. Loh, kenapa kau ditolak? Karena nggak ikuti tuntunan Rasulullah. Bukankah amalan seorang, entah itu dalam bentuk zikir ucapan, atau ucapan yang berarti amal soleh, yang mereka anggap seperti itu, atau amalan yang merupakan perbuatan amal soleh, itu semuanya diklaim sebagai bentuk cinta kepada Allah. Saya berbuat seperti ini karena cinta kepada Allah, saya ingin beribadah kepadanya. Iya, tapi ingat, bila itu semuanya tidak mengikuti tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat ini mengatakan fahuwa raddun, amalan tertolak. Dan hadis ini selaras dengan ayat tadi, surah Al-Imran ayat 31, yang Allah katakan, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, bila kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku.
Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang demikian itu Allah akan cinta kepada kalian dan Allah akan mengampuni kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu artinya bila cinta kita ingin diakui oleh Allah, bila cinta kita mendatangkan ampunan Allah, tidak ada jalan kecuali mengikuti Rasulullah SAW. Kemudian di sini ikhwani fillah rahimani wa rahmakumullah, muncul sebuah ungkapan dari para ulama yang ungkapan ini luar biasa. Ungkapan ini luar biasa. Ya. Ungkapan ini luar biasa. Apa itu? Laisa sya'nu an tuhibba, walakinna sya'na an tuhabba. Ini ungkapan luar biasa dari ayat ini. Tidak penting ngaku-ngaku cinta. Yang terpenting adalah bagaimana kita dicintai. Kalau klaim saya cinta, banyak. Tetapi apakah disambut cintanya? Belum tentu. Maka itu yang penting adalah apa? Bagaimana kita menjadi orang yang dicintai. Ya. Bagaimana menjadikan diri sebagai orang yang dicintai? Ikuti Rasulullah. Dengan mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk cinta kita kepada Allah, maka otomatis kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Biarkan manusia mengatakan saya cinta Allah. Dengan model mereka cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang penting kita bagaimana mencocoki iman kita ini, mencocoki kecintaan kita kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nggak perlu keluar-keluar. Ya. Nggak perlu keluar-keluar. Bagaimana petunjuknya? Oh begini, ya sudah kita jalankan. Ya. Tanpa keluar batas, tanpa keluar jalur. Ikuti aja. Insya Allah akan datang cinta Allah kepada kita. Ya. Ini luar biasa ungkapan ini. Laisa sya'nu an tuhibba, walakinna sya'na an tuhabba. Tidak penting ngaku-ngaku cinta, tapi bagaimana caranya kita menjadi sosok yang dicintai oleh yang kita cintai. Kita cinta kepada Allah, bagaimana cinta kita disambut oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Ya, caranya ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Baik. Saya teringat dengan ungkapan seorang ulama yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengungkapkan sebuah kalimat syair yang luar biasa. Kata beliau, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Fadhaka al-amru fil qiyasi badi'u. Law kana hubbuka lillahi sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Anda selalu bermaksiat kepada Allah. Di antara maksiat kepada Allah tidak mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mengikuti tuntunan Rasulullah berarti mengikuti tuntunan Allah. Mentaati Rasulullah berarti mentaati Allah. Makanya kata Imam Syafi'i, ta'sil ilaha wa anta tudhiru hubbahu. Anda mengaku cinta kepada Allah, tapi anehnya Anda selalu bermaksiat kepada Allah. Fadzakal amru la'amri fil qiyasi badi'u. Sungguh perkara ini demi Allah adalah perkara yang aneh. Aneh. Aku cinta, tapi tingkah lakunya nggak ikuti apa yang dimaukan oleh yang dicintai. Ya, aneh. Makanya kata beliau, "Lau kana hubbuka lillahi sadiqan la ata'tahu." Kalau seandainya cintamu kepada Allah itu murni, jujur, maka engkau pasti akan mentaatinya. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena sesungguhnya orang yang cinta akan selalu tunduk kepada yang diinginkan oleh yang dicintai. Orang yang cinta akan selalu mengikuti kemauan yang dicintai. Ya. Taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyuruh kita untuk mentaati Rasulullah, ikuti Rasulullah SAW. Tidak keluar dari tuntunannya. Ini.
Makanya kata Imam Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, beliau meriwayatkan pendapat ungkapan para salafus salih. Kata beliau, za'ama qaumun, kata beliau, ayat ini punya asbabun nuzul. Za'ama qaumun annahum yuhibbuna Allah. Sebagian kaum mereka mengklaim bahwasanya mereka cinta kepada Allah. Fabtalahumullahu bihadzal ayat, maka Allah Subhanahu wa taala mengoreksi cinta mereka tersebut melalui firman-Nya. Qul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bila kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikuti aku, yaitu ikuti Rasulullah SAW. Yang mana dengan itu yuhibbukumullah, Allah akan balas cinta kalian. Ya. Kemudian tentang firman-Nya, wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya. Dan Allah akan mengampuni dosa kalian, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat ini sebenarnya adalah balasan dari Allah berkenaan dengan ayat sebelumnya di dalam satu ayat itu. Artinya apa? Ai bisababi ittiba'ukum Rasul sallallahu alaihi wasallam tahsulu lakum hadhil maghfiratu war rahmatu min barakatil iktida'i bihi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kalian selalu mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dengan mengikuti tuntunan Rasulullah SAW itu kalian akan dapatkan ampunan Allah, kalian akan mendapatkan kasih sayang Allah, dan ini adalah bentuk keberkahan dari mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentu ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang jelas siapapun ya orang yang dia mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ucapannya adalah dusta. Ya. Orang yang mau cinta kepada Allah, tidak ada jalan bagi dia kecuali dia harus mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat ini jelas menyatakan demikian. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufiknya kepada kita semuanya untuk mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam seluruh kehidupan kita, baik ucapan kita, perbuatan kita, keyakinan kita. Ya. Semoga Allah melimpahkan taufiknya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita dan mengikuti tuntunan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menekukan sunnah ini dalam hati kita semuanya. Hidup dengan sunnah, mulia dengan sunnah, mati dengan sunnah insyaallah taala. Karena Allah. Wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.